Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini temanya masih bekerja adalah ibadah. Kolose 3 ayat 17, firman Tuhan katakan, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkata atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu digarisbawahi melakukan. Jadi bukan mengatakan, bukan menstatementkan bahwa saya melakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kalau kita mengatakan, belum tentu hati kita, belum tentu motivasi kita benar di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan, sudah pasti ini untuk Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat, ada yang mengawasi atau tidak, ada yang mengawasi, ada bos atau tidak, kita akan melakukan dengan sebaik mungkin apa yang kita kerjakan. Latar belakang dari surat Kolose ini ditujukan Paulus kepada jemaat yang baru di Kolose. Jemaat Kolose ini didirikan oleh Paulus, Timotius, dan Epapras, saudara. Tujuannya adalah ketika jemaat mula-mula ini meninggalkan ajaran yang lama, meninggalkan agama yang lama, yang menyembah kepada berhala-berhala, mereka masih bimbang. Karena guru-guru, pengajar-pengajar dari agama mereka masih memberi saudara pengajaran-pengajaran, pengaruh-pengaruh bahwa kamu bisa diselamatkan oleh dewa ini, kamu bisa diberkati oleh dewa ini, kamu bisa disembuhkan oleh dewa ini. Nah, Tuhan Yesus adalah sumber, segala sumber itu yang diberitakan oleh Paulus, bahwa Tuhan Yesus pencipta segala sesuatu, Dia menjadi manusia, Dia menyelamatkan hidup kita, dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus di dalam nama Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ajaran lama, filsafat lama, pola lama dalam kehidupan kita harus kita buang. Kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sudah menjadi manusia, yang menyelamatkan hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak saudara orang melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, makanya perikop untuk ayat Kolose 3 ini dikatakan manusia baru. Kita harus meninggalkan manusia lama kita menjadi baru di dalam Tuhan. Bahkan di dalam ayat 18 dan seterusnya, di situ dikatakan hubungan antar keluarga. Suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami, anak-anak taat kepada orang tua tidak boleh menyakiti hati. Itulah ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Karena sebelumnya kacau, saudara. Sebelumnya saling menyakiti. Makanya di ayat 23-nya dikatakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saudara, manusia akan mengecewakan kita. Tetapi Tuhanlah yang mengangkat kita. Tuhan yang memprovisikan kita, Tuhan yang memberkati kita. Daud katakan ketika dia merenung tentang pertolongan Tuhan, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan. Oleh karena itu, gunung-gunung, batu-batu, berhala-berhala, itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Bekerjalah dengan benar, berjalanlah dengan jujur, bekerjalah dengan integritas di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menguatkan kita dalam keadaan apapun. Tetap aktivitas kegiatan kita, usaha pekerjaan kita, pelayanan, mata hati kita tertujulah kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati.